Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung bersama SMP Kartika 48 Malang. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 karena kalian telah menetapkan pilihan untuk bergabung bersama keluarga besar SMP Kartika 48 yang berilmu dan berkarakter. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena meskipun secara virtual kita bisa tetap melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ibu Erli Sofila Renisha sebagai guru IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi MPLS yang berkaitan dengan cara belajar efektif. Meskipun secara online, kita harus tetap semangat belajar dan tetap berprestasi. Selanjutnya, mari kita mengikuti paparan video pembelajaran cara belajar efektif berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat mengikuti materi MPLS cara belajar efektif. Bersama saya dengan Ibu Erli Sofila Renisha. Mendengar istilah belajar, akan timbul pertanyaan, apakah belajar itu? Pertanyaan lain yang bisa timbul, yaitu, di mana saja kita bisa belajar? Kemudian, apakah belajar itu memerlukan persiapan? Dari pertanyaan-pertanyaan di atas, kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu, apakah belajar itu? Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru. Baik itu berasal dari pengalamannya sendiri maupun hasil interaksinya dengan lingkungan. Berkaitan dengan istilah belajar, akan muncul tujuan dan fungsi belajar. Yang pertama, belajar bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri antara lain berupa tingkah laku. Jadi, seseorang yang telah melakukan kegiatan belajar akan mengalami perubahan menjadi lebih baik. Berikutnya, dengan belajar akan menambah pengetahuan dalam berbagai ilmu. Sedangkan fungsi dari belajar dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berikutnya, yaitu di mana kita bisa belajar? Jawabannya adalah dimanapun kita bisa belajar. Baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan atau di alam terbuka, baik itu secara formal maupun secara informal. Pada gambar yang saya tunjukkan ini, kalian bisa mengamati. Di mana saja kita bisa belajar? Nah, kita bisa belajar di dalam ruangan maupun belajar di alam bebas. Apabila kalian membandingkan gambar pada slide sebelumnya, nah, kalian akan mengetahui perbedaan antara belajar di dalam ruangan dan belajar di alam bebas. Di sini saya akan menyampaikan manfaat belajar di alam bebas. Yang pertama yaitu belajar di alam bebas itu sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Pastinya kita ketahui apabila kita sedang berada di alam, kita bisa berinteraksi langsung dengan alam. Misalnya, pada saat kita berada di alam, kita bisa merasakan sejuknya udara di sekitar kita. Kemudian kita juga bisa berinteraksi langsung dengan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kemudian, manfaat belajar di alam
Yang lainnya yaitu kita lebih mudah memahami, karena apa yang kita pelajari bisa kita lihat secara langsung, secara konkret. Kemudian, belajar di alam bebas itu juga bisa melatih motorik. Karena pada saat kita berada di alam, kita bisa berjalan, kita bisa bergerak, kemudian melompat. Nah, hal ini yang tidak bisa kita lakukan pada saat kita berada di dalam kelas. Berikutnya, dengan belajar di alam, kita bisa memperluas pengetahuan atau pandangan. Karena secara otomatis dengan interaksi kita pada saat di alam, kita bisa bereksplorasi, akan timbul banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang kita lihat pada saat di alam. Nah, apabila kita memperoleh jawabannya, nah itu yang dinamakan dengan belajar. Kemudian, dengan belajar di alam, kita juga menumbuhkan kecintaan kita pada alam. Kita bisa menikmati indahnya alam, kita bisa melihat bahwa betapa besar anugerah Tuhan yang diciptakan untuk kita. Nah, dari sini bisa menumbuhkan rasa cinta kita pada alam, nah, supaya kita tidak merusak alam dan kita tetap menjaga kelestarian alam. Pada pertanyaan sebelumnya, yaitu apakah belajar perlu persiapan? Ya, jadi belajar itu perlu persiapan. Yang pertama, yaitu memurnikan niat. Jadikan menuntut ilmu itu sebagai ibadah. Kemudian yang kedua, tumbuhkan motivasi untuk belajar. Jadi, kalian harus melawan rasa malas yang akan timbul pada diri kalian pada saat kalian ingin belajar. Jadi, hanya diri kalian sendiri yang bisa melawan rasa malas itu. Kemudian menghilangkan kata akan. Nah, misalnya akan belajar, ya nanti akan belajar. Nah, ini bisa jadi akan menunda kalian untuk melaksanakan belajar. Terus kemudian, buatlah jadwal belajar yang rutin dan teratur. Tetapi ingat, setelah membuat jadwal, harus kalian taati sendiri. Harus kalian laksanakan sesuai dengan yang kalian buat. Terus, selanjutnya, siapkan tempat belajar yang bersih dan nyaman agar kalian tidak bosan. Dan ingat, waspadalah dengan teman yang kurang baik, yang akan mengajak kalian untuk membuang-buang waktu, sehingga akan tertunda belajar kalian. Untuk menerapkan strategi belajar, yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu mencatat hal-hal yang penting dalam buku. Setelah kalian mempelajari materi baik itu dari membaca maupun menyaksikan video pembelajaran. Berikutnya, apabila kalian belajar materi non-eksak, kalian bisa memahaminya dengan cara mempraktekkan apa yang kalian pelajari tadi. Sedangkan untuk materi pelajaran eksak yang menggunakan rumus-rumus, upayakan kalian lebih banyak mengerjakan latihan soal. Dan kemudian mencatat apabila ada temuan soal yang belum paham dan belum mengerti, bisa ditanyakan pada teman atau Bapak Ibu guru pengampu. Untuk strategi belajar, salah satunya yang pertama yaitu mencatat hal-hal yang penting dalam buku. Jadi setelah kalian membaca materi, kalian bisa mencatat hal-hal pokok yang akan kalian tanyakan. Kemudian, apabila kalian belajar materi pelajaran non-eksak, kalian bisa sambil memperagakan materi apa yang kalian pelajari. Terus kemudian untuk materi eksak, apabila kalian mempelajari rumus-rumus, kalian bisa mencatat rumus-rumus utama. Kemudian, apabila kurang paham, bisa ditanyakan pada teman atau pada guru. Berikutnya adalah siapkan buku-buku materi pelajaran yang akan dipelajari itu tertumpuk rapi di atas meja, sehingga menimbulkan semangat kalian untuk belajar. Dan apabila mempelajari buku paket atau buku catatan atau materi dari video pembelajaran, upayakan tidak lebih dari 20 menit supaya
kalian tidak bosan. Nah, setelah mempelajari semuanya, apabila ada yang belum paham, kalian bisa bertanya pada teman atau Bapak Ibu guru pengampu. Dan yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus memahami materi yang sudah kalian pelajari, baik itu melalui proses membaca maupun menyaksikan video pembelajaran. Jadi bukan menghafalkan. Kemudian upayakan sering berdiskusi atau menanyakan soal-soal atau materi pelajaran baik dengan teman maupun Bapak Ibu guru pengampu. Selanjutnya, upayakan kalian membuat kelompok kecil dengan teman-teman yang memiliki motivasi belajar yang sama sehingga lebih termotivasi untuk belajar. Yang sudah saya sampaikan sebelumnya adalah cara belajar secara umum. Nah, karena kita sekarang dalam kondisi pandemi, akan saya sampaikan juga bagaimana cara belajar di masa pandemi. Apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama yaitu kita harus mengelola waktu dengan baik. Jadi, kita harus mengikuti pembelajaran online sesuai dengan jadwal yang ada. Jangan sampai tugas yang diberikan tertunda. Tidak usah mengumpulkan tugas, menunggu waktu tenggat berakhir. Usahakan mengumpulkan tepat waktu. Kemudian yang kedua, siapkan perangkat yang dibutuhkan. Antara lain, misalnya kalian belajar menggunakan HP, laptop, atau komputer. Misalnya kalian menggunakan HP. Nah, kalian harus mempersiapkan kondisi baterai dalam keadaan penuh. Terus kemudian carilah tempat yang nyaman, tempat yang jauh dari suasana gaduh, sehingga kalian bisa lebih konsentrasi belajar. Terus kemudian komunikasikan dengan teman atau dengan Bapak Ibu guru pengajar apabila ada sesuatu hal yang kurang dipahami. Sekian materi cara belajar yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadikan kalian lebih berprestasi. Demikian paparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat berprestasi serta patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.